Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok A, Kalkulus 06A akan menjelaskan tentang integral lipat 2 dan koordinat bidang bola. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Aditya Galib, saya sendiri, Gilbert Farukan Syagian, Farid Muhammad Rahman, dan Fatur Rahman Stoffel. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi integral lipat 2. Apa itu integral lipat 2? Itu kita misalkan f suatu fungsi dua berubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R, kita sebut saja. Jika limit P adalah 0, di mana nilai N dan K ada N K sama dengan 1, F X K aksen, Y K aksen, delta AK ada, kita katakan F dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut, di mana integral lipat 2R ini R, saya typingnya agak bingung juga, masih belajar. F X, Y dA sama dengan integral lipat 2R F X, Y dx dy yang disebut integral lipat 2F pada R diberikan oleh jadi kita satukan fungsi yang tadi, ya, dimana integral lipat 2R F X, Y dA itu nilainya sama dengan limit P0 N sigma N K sama dengan 1 F X K aksen Y K aksen delta AK, atau bisa kita bilang integral lipat 2 X, Y dx dy sama dengan limit P mutlak 0 N sigma N K sama dengan 1 F X K aksen Y K aksen delta X K dan delta Y K. Berikut adalah sifat integral lipat 2. Bisa dilihat dimana jika R dan sebagainya, ini yang tadi saya jelaskan juga, sudah saya jelaskan yang yang kedua seperti biasa, dia seperti bisa dibolak-balik itu substitusi, kalau tidak salah saya juga lupa. Jika R sama dengan R1, maka jika kita menemukan R sama dengan R1 sama R2, maka itu. Terus selanjutnya integral lipat 2 atas daerah sembarang, dimana ada dua tipe, yaitu tipe 1 D sama dengan X, Y, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, PX kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan QX. Lalu tipe 2 D sama dengan X, Y, dimana RY kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan SY, C kurang dari sama dengan Y, dan Y kurang dari sama dengan D. Selanjutnya ini untuk pengaplikasian tipe 1, di mana integral lipat 2 daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Integral lipat 2D F X, Y dA, di mana batas atas pertama BA, batas bawahnya A, batas atasnya B, terus batas atasnya QX, batas bawahnya PX, di mana F X, Y dy dx. Kemudian kita mendapatkan D sama dengan X, Y, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, PX kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan QX. Ya, kali ini kita akan menjawab contoh soal integral lipat 2. Diketahui 2x min 3y dx dy untuk batas atas 2 dan batas bawah 0 untuk dx, dan batas atas 1 dan batas bawah 0 untuk dy. Nah, bagaimana cara menjawab soalnya untuk integral lipat 2 ini? Integral lipat 2 singkatnya adalah integral di dua kali, integral dikerjakan dua kali. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Pertama, kita akan mengintegralkan satu persatu gitu. Mengintegralkan satu persatu dimulai dari tanda yang paling dalam. Ini batas atas 2 dan batas bawah 0. Nah, ini adalah untuk apa? Ini adalah bagian dx atau dy. Batas yang paling dalam itu bagian untuk dx. Jadi kita akan mengintegralkan bagian batas atas 0, batas atas 2, batas bawah 0 dulu gitu untuk dx. Nah, jadi kita integralkan secara normal seperti biasa. 2x diintegralkan menjadi x kuadrat dan 3y diintegralkan menjadi 3y. Ya, karena integral terhadap x, jadi dia tidak akan terpengaruh oleh apapun gitu.
Nah, 3y diintegralkan terhadap x ya udah memang 3y gitu. Karena yang diintegralkan integral itu akan menambahkan pangkat sebesar 1 kan, tapi yang ditambahkan adalah x gitu. Nah, jadi tidak akan terpengaruh. Jadi kita hanya memperdulikan yang tanda X saja gitu. Jadi 3Y tetaplah 3Y. Nah, batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Nah, ini dioperasikan seperti biasa, dikali lalu dikurang. Dimasukkan 2, lalu didapatkan hasilnya adalah 4 min 6Y dy. Nah, dx-nya sudah hilang, berarti dx-nya sudah kita bisa integralkan. Dan sekarang kita akan masuk ke integral yang kedua, lipat 2-nya, yaitu dy dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Nah, dengan diketahui 4 min 6y. Nah, seperti biasa kita integralkan seperti biasa, yakni untuk dy ya, diintegralkan terhadap dy. Jadi 4 ini tidak akan mendapatkan pengaruh apapun. Jadi dy diintegralkan jadi ini 4 ini karena dia adalah konstanta, maka dia akan terpengaruh sama integral apapun itu gitu kan. Jadi 4 diintegralkan jadi 4y. Nah, 3y kuadrat 6y diintegralkan jadi 3y kuadrat. Nah, sudah. Lalu kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Jadi 4 kali 1 minus 3 kali 1 dikuadratkan. Nah, dikurang batas bawahnya 0. Gitu. Lalu 4 dikurang 3 didapatkan hasilnya 1. Di mana koordinat bola ini akan menentukan posisi dari sebuah titik pada bidang 3 dimensi yang berdasarkan pada jarak P dari titik origin dan dua buah sudut, yaitu sudut theta dan P. Nah, pada grafik yang ada di samping slide ini mengilustrasikan koordinat bola pada titik P, mana koordinat P merupakan jarak dari P ke origin. Nah, kemudian jika kita misalkan titik yang ini merupakan titik Q, maka titik Q ini merupakan sebuah proyeksi dari P pada bidang XY. Kemudian untuk theta adalah sudut antara sumbu X dengan garis origin ke Q. Dan yang terakhir yaitu P merupakan sudut antara sumbu positif Z dengan garis dari origin ke P. Kemudian untuk grafik di bawahnya ini kita bisa menghitung relasi antara koordinat kartesius X, Y, Z dari titik P dan juga koordinat bola yaitu P, theta, dan P dengan menggunakan trigonometri. Nah, pada segitiga yang berwarna merah muda merupakan sebuah segitiga yang simpulnya atau vertexnya itu adalah origin dan proyeksinya mengarah ke sumbu Z. Nah, sedangkan pada segitiga yang berwarna hijau pada sebelah kiri itu terletak atau diproyeksikan pada bidang 3 dimensi, sedangkan yang sebelah kanan ini pada bidang 2 dimensi, di mana bisa kita lihat bahwa X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Nah, karena di sini R sama dengan P sin P, maka komponen-komponen yang ada itu kita dapat menulis atau menggabungkannya menjadi X sama dengan P sin P cos theta, Y sama dengan P sin P sin theta, dan Z sama dengan P cos P. Nah, kemudian lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu permukaan koordinat bola sederhana. Di sini akan dibahas mengenai apa itu konstan dari P, theta, dan juga P. Yang akan kita bahas pertama yaitu konstan dari P, di mana pada kedua ilustrasi pada slide ini menunjukkan apa yang terjadi jika kita mengubah nilai dari P. Di mana dari perbandingan kedua ilustrasi ini kita bisa memahami bahwa konstan dari P merupakan sebuah kerucut yang mengarah ke atas atau ke bawah. Permukaan dari P yang konstan ini akan berputar secara simetris memutar sumbu Z, dan oleh karena itu maka akan tergantung pada X dan Z melalui jarak, dengan jaraknya itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat dari sumbu Z. Nah, dengan menggunakan hubungan sebelumnya yaitu X, Y, Z ini, nah kita bisa menghitung bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sampai kuadrat sin kuadrat P kali cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan P kuadrat sin kuadrat P. Atau dapat disimpulkan bahwa akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan P sin P.
Nah, dengan batas Pi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari Pi. Maka jika kita membaginya dengan Z sama dengan P cos Pi atau Pi, kita bisa mendapatkan rumus untuk Pi pada koordinat kartesian, yaitu akar X kuadrat kurang Y kuadrat per Z sama dengan tan Pi. Atau kita bisa menulisnya ulang menjadi Z sama dengan C akar X kuadrat kurang Y kuadrat, di mana C sama dengan 1 per tan Pi. Nah, kemudian yang selanjutnya pembahasan singkat tentang konstan theta, di mana sini kita bisa melihat pada kedua ilustrasi yang ada bahwa theta ini menunjukkan atau merupakan sebuah setengah bidang dari sumbu Z. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu konstan P, yang dimana pada kedua ilustrasi yang ada ini terlihat bahwa P itu merupakan radius yang berpusat pada titik origin. Sehingga dari hubungan persamaan yang ada pada slide awal tadi, maka persamaan kita dapat adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan P kuadrat sin kuadrat Pi cos kuadrat Pi plus sin kuadrat Pi plus P kuadrat cos kuadrat Pi itu sama dengan P kuadrat dikali sin kuadrat Pi plus cos kuadrat Pi sama dengan P kuadrat. Dimana hasil P kuadrat ini menunjukkan bahwa P merupakan konstan dengan radius P dari bola yang berpusat pada titik origin. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah volume benda pejal menggunakan koordinat bola dengan beberapa batasan. Yang pertama, berada di dalam bola dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 16. Dengan batasan kedua, di luar kerucut dengan persamaan Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu yang ketiga di oktan pertama, dan yang keempat dibatasi bidang Z sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan soal ini, sebaiknya kita mengsketsakan terlebih dahulu batasan-batasan yang dimiliki. Ketika kita masukkan ke kalkulator dan kita bisa mensketsakannya, di sini terdapat dua bidang utama. Yang pertama ada bidang bola dan bidang kerucut. Bidang bola itu yang persamaan X kuadrat, Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16, dan bidang kerucutnya itu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan ada bidang dibatasi Z sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Ada bola, ada kerucut, dan ada bidang Z sama dengan 0. Tadi batasan satu lagi adalah di oktan pertama. Jadi yang kita cari adalah ruang di dalam bola di luar kerucut di oktan 1 dan dibatasi dengan bidang Z sama dengan 0. Bisa dilihat lebih jelas pada gambar ini. Di sini ada bola dan ini kerucutnya. Di dalam bola di luar bidang kerucut dan dibatasi dengan Z sama dengan 0. Kita ingin mencari bidang di area sini. Nah, untuk mencari luasan volume tersebut, kita bisa menggunakan koordinat bola, di mana kita pertama menentukan batasan-batasan yang dimiliki oleh koordinat bola. Koordinat bola memiliki batasan rho, theta, dan pi radian. Dengan rho-nya sama dengan di antara 0 sampai 4. Kenapa 0 sampai 4? Karena untuk persamaan bola, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 16. 16 ini merupakan nilai rho kuadrat. Nah, artinya rho kuadrat sama dengan 16. Rho-nya adalah akar 16, yaitu 4. Sehingga interval rho-nya adalah 0 sampai 4. Kemudian interval theta-nya adalah 0 sampai pi per 2 atau 0 sampai 90 derajat. Karena ini berada di oktan pertama, kalau bola itu ada 4 oktan, oktan 1, 2, 3, 4, dan 1 oktan penuh itu derajatnya adalah 360. Nah, karena di oktan pertama saja, maka derajatnya dari 0 sampai 1/4 dari 360, yaitu 90 derajat. Kemudian ada pi radian. Pi radiannya ini adalah dari pi per 4, dari 45 derajat sampai pi per 2. Kalau kita lihat dari gambar ini, area yang kita cari adalah area yang seperti ini. Kebetulan gambar dari bangun ruangnya ini adalah kerucut, di mana kerucut ini akan membagi sumbu Z dan sumbu Y menjadi dua bagian yang sama, sehingga masing-masing keduanya memiliki sudut yang sama juga, itu 45 derajat dan 45 derajat. Nah, karena pi radian dihitung dari sumbu Z dan yang kita cari adalah dari bagian sini sampai sini, maka intervalnya adalah 45 derajat sampai 90 derajat saja, atau pi per 4 sampai pi per 2. Nah, setelah mengetahui batasan-batasan tersebut, kita menghitung volumenya. Volumenya sama dengan integral lipat 3 dengan batasan D 1 dV. Nah, dV-nya ini dalam koordinat bola akan diubah menjadi rho kuadrat sin pi radian, d rho, d theta, dan d pi radian. Nah, lalu kita masukkan interval-interval yang sudah kita miliki.
Pi per 2, Pi per 4, Pi per 2, 0, 4, 0. Nah, dari sini kita menghitung integral secara satu persatu, dimulai dari integral terhadap rho, terus kemudian integral terhadap theta, dan terakhir integral terhadap pi radian. Sehingga dari perhitungan ini, setelah kita hitung, maka hasilnya adalah 64 akar 2 pi per 12, atau kurang lebih mendekati 23,6953. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.